Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video pengantar modul akurasi bersama saya Gina Octavia. Pada video kali ini, kita akan belajar lebih mendalam mengenai neraca saldo. Dan sebelumnya, tahukah teman-teman apa itu neraca saldo? Neraca saldo merupakan suatu format yang berisikan daftar nama-nama akun beserta nominal-nominal saldo. Nah, nominal saldo ini merupakan saldo yang didapatkan dari buku besar. Oke, kita tilik balik ke tahapan awal pada siklus akuntansi. Itu kita pertama kan membuat jurnal umum. Nah, di dalam jurnal umum itu, transaksinya kita pindahkan ke dalam buku besar untuk diposting di buku besar dan dikalkulasikan berapa saldo akhirnya. Nah, dari saldo akhir itu, kita pindahkan lagi dia ke neraca saldo. Di neraca saldo inilah menjadi sebuah kumpulan nama-nama akun dalam satu format dan disertai juga dengan saldo akhir dari masing-masing akun. Itulah yang dimaksud dengan neraca saldo. Selanjutnya kita juga harus perlu mengetahui apa saja fungsi dari neraca saldo. Fungsi yang pertama yaitu berguna untuk memverifikasi keakuratan dari pengentrian saldo yang dilakukan selama proses di buku besar. Jadi dalam buku besar kita kan sudah mengumpulkan nih transaksi yang melibatkan akun yang sama. Nah, dari situ kita masukkan ke buku besar, lalu kita kalkulasikan dengan ketentuan saldo normal dan lainnya. Lalu kita dapat saldo akhir yang kita masukkan ke neraca saldo. Nah, saldo akhir dari berbagai macam akun itu kita tambahkan dan nominal debit dan kreditnya itu harus benar. Dan balance dari debit dan kredit itulah menjadi tanda kebenaran atau keakuratan dalam pencatatan saldonya. Nah, yang kedua yaitu jika dalam neraca saldo jumlah kolom debit dan kredit sama atau balance, berarti mengindikasikan bahwa pencatatannya sudah benar. Nah, serupa dengan yang saya jelaskan tadi, bahwasanya neraca saldo ini bisa menjadi indikasi apakah pencatatan yang dilakukan akuntan itu benar dan teliti. Nah, misalkan dalam penjumlahan saldo-saldonya ternyata ditemui ketidakbalansan dari debit kreditnya, maka kemungkinan besarnya terjadi kesalahan pencatatan. Kesalahan ini dapat berupa misalkan akuntan yang seharusnya mencatat saldo normal akun di debit tapi malah dikreditkan. Lalu memasukkan transaksi jurnal umum ke buku besar yang seharusnya nominalnya di kredit justru malah ditulis di debit atau sebaliknya. Selain itu, kesalahan lain yang biasanya terjadi yaitu salah menuliskan nominal akunnya. Misalkan 5 juta tapi dia salah menuliskan menjadi 500.000 dan seterusnya. Itu merupakan kesalahan-kesalahan yang umum terjadi dan bisa menjadi penyebab kenapa neraca saldo itu menjadi tidak balance. Nah, fungsi yang ketiga neraca saldo yaitu membantu dalam membuat laporan keuangan. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa neraca saldo itu merupakan rincian dari buku besar. Artinya rincian yaitu merupakan ringkasannya. Jadi kalau kita ingin mengetahui saldo akhir dari sebuah akun, kita nggak perlu buka buku besar dan melihat mana yang akun kita cari, itu tidak perlu karena sudah ada neraca saldo. Itulah fungsi dari neraca saldo, sehingga ketika kita sudah mengetahui saldo akhir dari sebuah akun, maka ketika kita akan membuat penyesuaian dan kita buat laporan keuangan itu akan lebih mudah. Nah, jika tadi kita sudah belajar mengenai bagaimana fungsi dan apa itu neraca saldo, sekarang kita juga belajar mengenai tahapan-tahapan apa saja yang harus dilewati dalam menyusun neraca saldo. Tahapan yang pertama tentunya harus menyiapkan formatnya. Adapun untuk contoh formatnya akan kita tampilkan pada slide setelah ini. Setelah kita buat formatnya, kita harus menuliskan juga daftar nama akunnya apa saja. Untuk neraca saldo sendiri, itu kita tuliskan akunnya dari akun kelompok aset sampai beban. Tapi berbeda lagi konteksnya kalau misalkan ini kita buat format untuk
untuk laporan posisi keuangan atau neraca. Jadi neraca saldo dan neraca itu dua hal yang berbeda. Kalau neraca saldo itu semua akun masuk di dalamnya, tapi kalau laporan posisi keuangan atau neraca itu yang masuk hanya akun aset hingga ekuitas atau akun dengan kepala akun 1 hingga kepala akun 3. Setelah kita menuliskan nama akun beserta nomor akun juga ya, kita juga menuliskan saldo akun tersebut. Jadi kita butuhkan data dari buku besar untuk melihat berapa neraca saldonya, lalu kita tuliskan saldo akhir tersebut kepada kolom di neraca saldo yang telah disediakan. Jangan sampai salah antara debit dan kreditnya agar tidak terjadi kesalahan atau ketidakbalansan debit kreditnya nanti. Lalu tahapan berikutnya adalah menjumlahkan baik itu kolom debitnya dan kolom kreditnya. Dan tahapan yang ketiga yaitu mengcompare antara kolom kredit dan debit. Jika sudah benar, maka sudah dipastikan pencatatannya sudah betul. Tapi jika terjadi kesalahan, maka akuntan harus mengulangi kembali pembuatan neraca saldonya dengan memulai cek untuk buku besarnya. Jadi dilihat dulu apakah terdapat kesalahan pengentrian nominal atau kesalahan lainnya sehingga neraca saldonya bisa nanti lebih benar lagi. Sehingga neraca saldonya nanti akan. Nah, pada slide ini merupakan contoh format dari neraca saldo. Dapat teman-teman lihat di sini sudah terdapat daftar nama-nama akun beserta dengan kolom debit dan kreditnya. Nah, pada slide ini kita telah dapat melihat bagaimana contoh format dari neraca saldo. Mulai dari atas, yaitu dari judulnya, yaitu kita bisa tuliskan. Nah, pada slide ini teman-teman bisa melihat bagaimana sih contoh sebenarnya dari format neraca saldo itu. Nah, kita bisa lihat dari paling atas yaitu ada judul. Judulnya yaitu pertama kita tuliskan nama perusahaannya. Lalu kita tuliskan juga keterangan trial balance atau neraca saldonya. Dan yang paling bawah di kolom ketiga bagian judul kita tuliskan periodenya. Jadi untuk neraca saldo sendiri itu kita bisa buat dalam periode bulanan. Jadi sebulan sekali itu membuat neraca saldo. Dan untuk tanggalnya kita buat pada akhir periode pastinya. Nah, setelah itu dapat dilihat juga terdapat daftar akun dari akun aset hingga akun beban dan juga disertai dengan nominal saldo akhir mereka baik di kolom debit ataupun kredit. Lalu dijumlah dan didapatkan hasil yang sama dan didapatkan saldo yang sama. Nah, itulah teman-teman penjelasan mengenai neraca saldo. Semoga penjelasan singkat saya tadi dapat dipahami dan apabila terdapat pertanyaan dapat langsung ditanyakan. Sekian video pengantar modul neraca saldo kali ini. Selamat belajar teman-teman dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.